Nama saya Intan Ayu Prastiwi, NPM 19130006 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media elektronik. Pengertian media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Peran media elektronik dalam bimbingan dan konseling. Perubahan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan mendorong konselor perlu mengembangkan pemahaman dan penerapannya dalam perilaku serta keinginan untuk belajar, dengan diikuti kemampuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan yang serupa. Layanan bimbingan dan konseling menjadi sangat penting karena langsung berhubungan dengan siswa. Hubungan ini tentunya akan semakin berkembang pada hubungan siswa dengan siswa, guru dan karyawan, orang tua dan keluarga, teman-teman di lingkungan rumah. Dukungan layanan ini dapat diperoleh dari tersedianya data yang akurat, yang seperti untuk saat ini sangat tepat apabila data tersebut didapatkan dari sistem komputasi. Agar bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat, maka bimbingan dan konseling harus dapat disajikan dalam bentuk efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan media ICT atau informasi and komunikasi teknologi, atau dengan kata lain harus melibatkan teknologi informasi, khususnya teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Penggunaan ICT dalam konseling mengarah pada pengembangan media konseling. Selain dapat dilakukan melalui tatap muka, konseling dapat dilakukan secara jarak jauh. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Konseling berbantu komputer. Elektronik dalam bimbingan dan konseling. Adapun bentuk-bentuk media elektronik yang dapat dijadikan media dalam bimbingan dan konseling, yaitu media komputer. Proses konseling menggunakan bantuan komputer atau komputer akses konseling merupakan konseling mandiri. Juga disebut konseling komputer pasif atau biasa juga disebut dengan stand alone. Konseling mencari pemecahan masalah atau kebutuhannya melalui program interaktif konseling dalam bentuk CD yang dirancang khusus agar konseling tersebut dapat mengeksplorasi permasalahannya, mencari informasi yang dibutuhkan dari sejumlah informasi yang disediakan, dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan. Dalam penggunaan fasilitas ini, konseling dimungkinkan untuk tidak perlu bertemu dengan konselor. CIC ini juga dapat dilakukan secara blended, memperdalam materi-materi yang terdapat dalam program konseling dan memilih tindakan selanjutnya. Pemanfaatan komputer untuk pendidikan dikenal dengan sebutan CAI dan dikembangkan melalui tutorial, discovery, simulasi, dan permainan. Komputer digunakan untuk administrasi tes dan administrasi sekolah. Kelebihannya di sini didapat 3 poin. Yang pertama, sebagai peranan supervisi dan meringankan beban pendidik terhadap berbagai tanggung jawab manajerial yang menekan waktu. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk belajar lebih lama dan dapat menggunakan berbagai kebutuhan khusus siswa. Yang ketiga, komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih efektif dengan cara yang lebih individual, tidak perlu lama, tidak perlu bosan saat belajar dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Kekurangannya ada 3 poin juga. Yang pertama, meskipun harga perangkat komputer cenderung semakin menurun atau murah, namun pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal. Yang kedua, untuk menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Ketiga, keragaman model komputer atau hardware
software sering menyebabkan program software yang tersedia untuk satu model tidak cocok dengan model yang lain. Berbasis IT, perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan konseling tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual atau maya, melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu model layanan konseling yang interaktif dalam upaya menunjukkan pelayanan yang praktis dan bisa dilakukan di mana saja asalkan ada koneksi atau terhubung dengan internet. Adapun beberapa model strategi layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cyber counseling yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis website. Website adalah suatu cara untuk menampilkan diri dan internet. Dapat diibaratkan website adalah sebuah tempat di internet siapapun saja di dunia ini dapat mengunjunginya. Kapan saja mereka dapat mengetahui tentang sesuatu. Dengan website atau weblog, konselor memungkinkan untuk dapat melakukan layanan informasi yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Dalam melakukan layanan ini sudah tentu harus memiliki website atau weblog tersendiri yang sudah online di internet.